Untuk waktu yang lama, saya pikir pulsa elektromagnetik, ledakan radiasi tak terlihat yang dapat mematikan jaringan listrik dan menutup seluruh kota, hanyalah fantasi fiksi ilmiah, seperti yang terlihat di The Matrix atau film bencana Hollywood. Tapi saya salah. Amerika Serikat ternyata memiliki satuan tugas khusus untuk EMP, dan para ilmuwan sungguhan telah memperingatkan tentang ancaman ini selama beberapa dekade. Salah satunya ada di sini bersama saya hari ini. Profesor Stephen Starr adalah mantan direktur program ilmu laboratorium klinis di Universitas Missouri dan ilmuwan senior di Physicians for Social Responsibility. Stephen, selamat datang. Terima kasih Pascal. Merupakan kehormatan bisa hadir di acara Anda. Terima kasih banyak sudah bergabung secara daring. Anda juga adalah teman dan rekan Ivana Hughes serta Jeffrey Sachs, dan Anda termasuk orang yang bekerja sangat dekat dengan sesuatu yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi bisanya cerita kepada mereka. How the MP, mengenai itu merupakan secuman nyata. Nah, pulsa elektromagnetik atau EMP adalah ledakan energi tak terlihat yang tidak membahayakan manusia, tumbuhan, hewan, atau bangunan, tetapi dapat menimbulkan tegangan dan arus besar pada bahan apapun yang dapat menghantarkan listrik, terutama saluran listrik, antena, dan jalur telekomunikasi. Sebagai contoh, saluran distribusi listrik menengah dapat mengalami induksi hingga 2 juta volt dan 5 hingga 10.000 ampere. Hal ini terjadi secepat cahaya, sehingga pelindung lonjakan arus yang mampu menahan petir tidak berguna terhadap EMP. Ketika itu terjadi, apapun yang terhubung ke jaringan listrik dan memiliki komponen elektronik solid state akan rusak, karena bahkan listrik statis saja dapat merusak komputer. Jadi, jika 50.000 volt masuk melalui dinding, arus itu akan melewati peralatan rumah tangga dan hampir semua yang ada di rumah. Hal itu juga bisa mematikan sekitar 10% hingga 20% dari semua mobil. Mereka tidak akan bisa menyala. E1 pada dasarnya menghancurkan semua elektronik berbasis solid state secara instan. Lalu, beberapa detik kemudian, muncul gelombang E3 yang turun dan merusak pemutus sirkuit tegangan ekstra tinggi, serta transformator daya besar yang dibutuhkan untuk transmisi listrik jarak jauh di jaringan. Sekitar 90% listrik melewati komponen tersebut. Jadi jika kita kehilangannya, jaringan listrik akan mati. Dan kita tidak menyimpan cadangannya. Komponen itu harus dirancang dan diproduksi secara khusus. Transformator daya besar memiliki berat antara 400.000 hingga 800.000 pon masing-masing. Jadi tidak mudah untuk diangkut atau dipasang. Waktu tunggu saat ini untuk unit-unit tersebut adalah antara 1,5 hingga 4 tahun, dan sekitar 80% di antaranya dibuat di luar negeri. Jadi, jika transformator-transformator itu rusak hingga sebagian besar tidak lagi berfungsi, seluruh wilayah bisa kehilangan pasokan listrik selama bertahun-tahun, secara harfiah. Dan hanya dibutuhkan, Anda tahu, bahkan satu senjata super MP untuk mewujudkannya. Saya menulis sebuah artikel untuk UNS Review pada bulan Juni tahun ini tentang serangan MP terhadap AS yang menggunakan 3 rudal balistik, 3 hulu ledak, yang diledakkan di atas daratan AS. Saya bisa membahasnya lebih lanjut nanti. Jadi itu memang jawaban yang panjang, tapi biar saya mulai periksi catatan senyum. Dua pertanyaan, dan saya tahu Anda juga sudah menyiapkan slide untuk kita lihat. Tapi sebelum itu, ada dua hal. Pertama, senjata seperti apa yang bisa menimbulkan ledakan sebesar itu? Dan kedua, mengapa kita belum pernah melihatnya? Maksud saya, kita sudah memiliki senjata nuklir sejak... Maaf, ada burung yang baru saja menabrak jendela saya. Itu menakutkan. Bagaimanapun, mengapa kita belum pernah melihat ledakan seperti itu? Pegasi dengan kita sudah hidup dengan senjata nuklir sejak tahun 1945. Ya, itu mungkin soal keberuntungan. Yang saya tulis adalah tentang senjata nuklir yang diledakkan di permukaan bumi. Itu menimbulkan ledakan besar, api, dan jatuhan radioaktif lokal. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah ledakan nuklir yang terjadi di atas atmosfer. Idealnya sekitar 100 hingga 300 mil di atas. Dan kamu tahu,
Bahkan satelit yang mengorbit di atas kita bisa saja merupakan senjata nuklir. Mereka bisa merancangnya seperti itu. Kita bagaimana melihat hal itu? Kabupaten Narai sendiri mustings o animos, setiap tahun Steven Smap Tim Lima. Netbayad, Mers Wardub Minged, Adlenis Nuclear Tani Yitadri. There's 12,000 or more nuclear weapons in the world today. I taught a class of nuclear weapons at the Saya mengajar kelas tentang senjata nuklir di universitas selama 11 tahun. Dan tahu tidak, banyak orang bahkan tidak memahami berapa banyak senjata nuklir yang ada. Selama bertahun-tahun, saya berfokus pada dampak perang. Perang di darat, penggunaan konvensional. Tapi jika hanya 1 hingga 3 dari senjata ini diledakkan, itu bisa mematikan jaringan listrik dan semua perangkat elektronik. Dan pada dasarnya, mungkin akan memusnahkan sebagian besar populasi dalam waktu setahun, karena tidak akan ada listrik dan tidak ada infrastruktur nasional yang penting. Untuk memperjelas, setiap senjata nuklir juga merupakan senjata EMP, yang senjata tersebut memancarkan energi tersebut. Bukan hanya ledakannya saja, tetap juga guncangan elektromagnetnya. Ya, yang terjadi adalah, pada saat ledakan, senjata nuklir memancarkan banyak sinar gamma. Senjata Super MP dapat memfokuskan sinar gamma tersebut ke arah bumi. Sinar gamma turun dengan kecepatan cahaya, dan ketika mengenai atmosfer, mereka melepaskan elektron dari molekul udara dan mengirimkannya berputar menuju bumi. Elektron-elektron itu berinteraksi dengan medan magnet bumi, dan pada dasarnya menciptakan arus listrik raksasa di atmosfer. Hal itu mengstatut arus besar ke dalam saluran listrik dan saluran transmisi. Jadi semua ini terjadi dengan kecepatan sekitar 90% dari kecepatan cahaya, hanya dalam beberapa miliar mendetik. Saya yang dibutuhkan bagi gelombang E1 untuk menghat. Amri tahan kaining vinab galid prishanyu, apa sih with mistakes melihatnya? Tentu, saya dengan senang hati melakukannya. Saya pikir itu ide yang bagus. Saya akan membagikan layar saya di sini. Baik, ini adalah foto pertama dari sebuah MP. Foto ini diambil pada tahun 1962. Ledakan terjadi sekitar 860 mil dari Hawaii. Foto ini diambil dari Honolulu. Anda bisa melihat betapa besarnya kilatan yang dihasilkan. Serangan MP biasanya terjadi pada malam hari, karena saat itulah efek eteri jauh lebih kuat. Silakan, maaf, apakah ini cahaya tampak seperti yang kita lihat? Ya, itu adalah kilatan cahaya yang sangat besar. Jika Anda melihat ke sudut bawah sini, itu adalah tiang-tiang telepon, itu pulaunya, dan kilatan itu menerangi langit, seluruh cakrawala. Mereka harus meledakkan senjatanya lebih jauh, karena jika jaraknya kurang dari 400 mil, bisa membuat orang menjadi buta. Senjata nuklir memiliki kekuatan yang hampir tak terbayangkan. Pada waktu itu, tahun 1962, kita belum memiliki elektronik berbasis solid state, yang ada hanya tabung. Namun, ledakan itu tetap mematikan lampu jalan dan hal-hal semacam itu. Butuh waktu sebelum mereka benar-benar memahami apa sebenarnya MP itu. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ledakan nuklir di atas atmosfer tidak menimbulkan kebakaran, ledakan, atau radiasi lokal. Namun, hal itu memang menciptakan ledakan tak terlihat dari energi berintensitas tinggi yang tidak membahayakan tumbuhan, hewan, manusia, atau bangunan, tetapi akan menimbulkan tegangan dan arus besar pada manapun yang bersifat konduktor listrik. Dan seperti yang SES, gelombang EMP S1 yang turun dengan kecepatan cahaya akan menimbulkan sekitar 2 juta volt dan arus 5.000 hingga 10.000 ampere pada saluran distribusi daya menengah. Saluran tersebut tidak dirancang untuk menahan hal itu. Saluran 15 kV dapat menerima 200.000 hingga 400.000 volt. Ini adalah gambar dari 3 jaringan listrik di Amerika Serikat. Anda tahu, jaringan listrik, if reviewed full, it's has worth time to refresh. Its member, points with Sydney, melalui saluran Kenji Dutnans. And consumers with long-distance transmission lines. So this is a picture from the article. Jadi ini adalah gambar dari artikel yang saya tulis di UNS Review. Dan 3 lingkaran itu menunjukkan lokasi di mana 3 ledakan nuklir akan terjadi di atas wilayah AS. Itu adalah rudal balistik,
yang ditembakkan dari kapal selam. Dibutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk meluncurkan 3 rudal dari jarak sekitar 200 mil di lepas pantai Florida, dan 5 hingga 7 menit bagi hulu ledaknya untuk mencapai target. AS akan mampu mendeteksi peluncuran semacam itu. Kita tidak akan bisa mencegatnya. Kita tidak memiliki kemampuan tersebut. Lingkaran besar menunjukkan area paparan. Masing-masing mencakup ratusan ribu mil persegi. IMP adalah fenomena garis pandang. Jadi efeknya menyelimuti seluruh Amerika Serikat. Lingkaran bagian dalam adalah tempat terjadinya M paling intens. Tegangannya sekitar 12.500 hingga 50.000 volt per meter, dan itu akan menginduksi arus. Bahkan jika Anda tidak terhubung ke jaringan listrik, tetap bisa terinduksi hingga 50.000 volt ke dalam kabel daya AC, misalnya. Hal itu membakar semua perangkat elektronik berbasis solid state. Komputer, ponsel, router, switch, modem, microchip, transistor, semua sirkuit terpadu, serta perangkat tersebar yang digunakan untuk mengendalikan proses industri dari jarak jauh. Semuanya hancur seketika. Seluruh infrastruktur nasional penting, kita bergantung pada hal-hal ini. Jadi dalam sekejap, hampir semua yang bisa Anda bayangkan akan lumpuh. Sistem transportasi darat, udara, dan laut, sistem air dan sanitasi, sistem perbankan, sistem telekomunikasi, semuanya berhenti berfungsi. Tidak akan ada distribusi makanan atau bahan bakar. Kamu tidak akan bisa mengisi bensin, pompa tidak berfungsi. Layanan medis tidak tersedia. Kamu tidak bisa menelepon siapapun. Kamu tidak bisa berkendara kemanapun. Sistem kereta api, pelabuhan, dan pengendalian lalu lintas udara tidak lagi beroperasi. Pesawat jatuh dari langit. Pesawat menabrak. Mobil mogok. Maksud saya, ini kekacauan. Pada dasarnya, berbagai perangkat elektronik yang menjadi sandaran masyarakat tiba-tiba berhenti berfungsi. Ini terjadi dalam 1/1000.000 detik, benar-benar seketika. Hal lain yang terjadi, dan tidak banyak diketahui. Saya mendapatkannya dari seorang pria yang merupakan direktur sebuah perusahaan besar yang melakukan penelitian tentang hal ini. Dia membantu menulis pedoman untuk Departemen Pertahanan, jadi dia tahu apa yang dia bicarakan. Dia mengatakan kepada saya bahwa jutaan isolator kaca pada saluran listrik kita, saluran 15 kV, yang menyuplai sekitar 78% rumah, bisnis, dan pertanian, akan gagal. Mereka menyebutnya flashover. Tegangannya begitu kuat sehingga pada dasarnya menghancurkan isolator tersebut, terutama dalam cuaca dingin. Jika terjadi serangan EMP di musim dingin, itu akan benar-benar merusaknya. Dan jika satu isolator kaca pada saluran rusak, itu bisa memutus aliran listrik di seluruh jalur distribusi tersebut. Jadi jika jutaan di antaranya rusak, hanya itu saja sudah menjadi proyek perbaikan yang sangat besar, dan akan mematikan jaringan listrik. E1 juga secara instan mematikan pembangkit listrik dan gardu induk tegangan tinggi di AS, di mana sistem kontrol dan relay yang melindungi pemutus sirkuit tegangan ekstra tinggi, serta transformator daya besar rusak akibat E1. Hal itu langsung membuat jaringan listrik lumpuh. Semua titik merah di sana menunjukkan gardu induk yang terdampak oleh ledakan di atas Ohio dari satu hulu ledak nuklir. Di sudut bawah, Anda dapat melihat seperti apa bentuk gardu induk. Anda bisa melihat transformator dan pemutus sirkuitnya. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Hal yang sangat penting untuk dipahami adalah bagaimana transformator daya besar beroperasi dalam jaringan listrik. Pada dasarnya, ketika Anda menyalurkan listrik melalui saluran transmisi, banyak energi yang bisa hilang, kecuali jika tegangannya dinaikkan. Itulah tujuannya. Transformator menaikkan tegangan di pembangkit menjadi tegangan tinggi. Di ujung saluran transmisi, tegangan diturunkan ke tingkat yang lebih rendah agar dapat disalurkan ke pengguna akhir. Sekitar 90% listrik di Amerika Serikat melewati transformator-transformator ini. Mereka harus ada. Tanpa transformator, daya tidak bisa ditransmisikan. Ini adalah gambar sebuah transformator daya besar. Ukurannya sangat besar. Hanya ada sekitar 3.000 unit sebesar ini. Yang paling besar yang saya maksud. Transformator 345 kV, 500 kV, dan 765 kV.
Masing-masing memiliki berat antara 400.000 hingga 800.000 pon dan tidak disimpan dalam stok. Kita bahkan tidak memproduksinya. And they are not stockpiled. We don't even make them. I mean, 80% of them are made overseas. Maksud saya, sekitar 80% dari mereka dibuat di luar negeri, dan waktu tunggunya saat ini semakin lama. Saya mencarinya beberapa hari yang lalu. Dibutuhkan sekitar 1,5 hingga 4 tahun untuk membuat salah satu dari ini, karena harus dirancang dan diproduksi secara khusus. Dan tentu saja, benda ini tidak bisa diangkut lewat udara. Ukurannya terlalu besar, bahkan untuk dimuat di kereta. Jadi, dalam gambar ini, ketika saya menghubungi perusahaan dan meminta izin untuk menggunakannya, mereka mengatakan, ya, seluruh peralatannya memiliki berat lebih dari 1 juta pon, hanya untuk memindahkannya ke lokasi baru. Pemutus sirkuit tegangan ekstra tinggi adalah perangkat utama untuk keselamatan dan pengendalian dalam jaringan listrik, dan pembuatannya juga memakan waktu lama. Waktu tunggu untuk membuatnya sekitar 1 tahun, dan kami juga tidak menimbunnya. Perangkat itu melindungi transformator daya besar. Jadi, gelombang E1 turun dan merusak relay, membuatnya rentan terhadap gelombang E3 yang datang setelahnya. Gambar ini, meskipun tidak terlalu jelas, menunjukkan gelombang E1 pertama yang terjadi. Saya tidak banyak membahas gelombang E2. Itu setara dengan sambaran petir. Gelombang itu tidak dianggap berbahaya karena kita memiliki pelindung lonjakan arus, tetapi E1 kemungkinan besar akan merusak akibat tersebut. Dan setelah E2, datang gelombang E3 yang menginduksi tegangan dan arus searah-searahnya dalam transformator daya. Amperages into the power transformers. And just to understand this graph correctly, like Dan hanya memperhami Quizmord, numas amli dedu. Ada sresta, man semori user sumbu Y dan sumbu X duit damit. Milititik. This is time in milliseconds. Yeah, that's right. Ya, benar. Saya tidak ingin membuatnya terlalu teknis untuk semua orang. Tapi gagasan utamanya adalah bahwa keduanya bekerja dengan cara yang berbeda. Gelombang E1 menimbulkan tegangan, sedangkan E3 menimbulkan arus searah. Itu hal yang berbeda. E3 akan menimbulkan arus baik di atas maupun di bawah tanah. Kamu tahu, pada tahun 1992, Soviet melakukan serangkaian uji coba tepat sebelum perjanjian pelarangan uji coba mulai berlaku. Mereka meledakkan beberapa senjata berkekuatan 300 kiloton, dan salah satunya membakar semua saluran telepon dan saluran listrik di atas tanah. Bahkan, ledakan itu mengirim lonjakan listrik melalui saluran listrik bawah tanah sejauh 600 mil ke sebuah pembangkit listrik dan menyebabkan pembangkit itu terbakar. Jadi, pihak Soviet lebih menyadari hal ini dibandingkan kita. Pada tahun 1994, saya kira selama masa Glasnost, para ilmuwan Soviet sebenarnya datang dan memberi penjelasan kepada para ilmuwan Amerika tentang seluruh topik ini. Hal lain yang saya pelajari dalam proses ini, dan benar-benar membuat saya takjub, adalah bahwa Anda dapat meledakkan senjata nuklir di atas semenanjung Yucatan. Dan ternyata ada 2 bentuk gelombang E3, gelombang ledakan dan gelombang dorongan. Efek gelombang ledakan terjadi lebih dari 1.000 mil di utara lokasi ledakan, dan sangat kuat. Satu ledakan di atas Yucatan dengan misalnya senjata bermuatan 1 megaton dapat melumpuhkan jaringan listrik AS. Namun, ledakan itu tidak memiliki E1. Saya pikir jika seseorang ingin menyerang Amerika Serikat atau negara manapun, komponen E1 menyebabkan kerusakan besar pada elektronik berbasis semikonduktor, sehingga mereka mungkin akan meledakkan IMP di atas negara tersebut. Namun, bisa saja, misalnya, sebuah rudal diluncurkan dari suatu tempat di Teluk, diledakkan di atas semenanjung Yucatan, dan itu tetap akan melumpuhkan jaringan listrik kita. Dan satelit Korea Utara secara rutin melintas di atas daratan Amerika Serikat dan semenanjung Yucatan. Katanya itu satelit komunikasi, tapi belum pernah diamati mengirimkan komunikasi apapun. Jadi, saya tidak bermaksud menyudutkan siapapun. Terlalu banyak politik yang terlibat dalam semua ini. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah bahaya yang ditimbulkan senjata nuklir bagi semua orang.
Yeah, beyond Ya, bukan hanya tentang ledakan nuklir itu sendiri. Dan saya tahu bahwa Anda juga pernah bekerja dengan Dr. Ted Postel. Ted Postel, tentu saja bersama dengan yang lain, telah menunjukkan kepada kita apa artinya jika sebuah senjata nuklir meledak di atas New York. Seberapa besar kehancurannya. Tapi maksud Anda adalah, lihat dampaknya jauh lebih luas dari itu. Kerusakan terhadap infrastruktur akan jauh lebih besar daripada hanya di lokasi dampak langsung. Right. I think if somebody wanted Benar. Saya pikir jika seseorang ingin mengalahkan Amerika Serikat, mereka bisa melakukannya. Tapi ini bukan hanya tentang Amerika Serikat. Negara manapun yang tidak melindungi jaringannya, atau infrastrukturnya, atau pembangkit listrik nuklirnya, berada dalam risiko yang sama seperti kita. Sulit ditemukan. Saya menulis tentang Amerika Serikat karena saya memiliki akses ke informasi di sini. Saya tidak tahu tentang Rusia atau Tiongkok. Tapi sungguh, luar biasa tuat tulis apa itu small wistewij baris pekerjaan semua ini. AMP full Prusia permasyaknya gerasan ini. Kecilkan adhiannya. to denigrate this idea, to downplay it. Partially that's occurred because Sebagian, hal itu terjadi karena perusahaan utilitas listrik tidak ingin mengeluarkan uang untuk melindungi jaringan listrik. Undang-undang yang telah diajukan sejauh ini ditulis dengan buruk dan akan membebankan tanggung jawab perlindungan jaringan kepada mereka. Jadi, mereka membuat sebuah studi belum lama ini yang pada dasarnya menyatakan, oh, IMP bukan masalah besar. Saya menyebutkan para perwira di Angkatan Udara. Mereka membentuk apa yang mereka sebut sebagai Satuan Tugas Pertahanan Elektromagnetik di Universitas Udara AS, yaitu universitas milik Angkatan Udara. Dan mereka menulis sanggahan yang sangat rinci terhadap laporan yang meremehkan ancaman EMP tersebut. Namun, hal itu justru membuat masalah menjadi membingungkan. but that's confused the issue. In that case, Kalau begitu, mari kita bahas sisi politiknya sebentar lagi. Tapi kamu masih punya beberapa slide untuk kami kan? Mari kita selesaikan itu dulu, lalu kita lanjut. Baik, mari kita lihat. Sure, let's see. Well, I was trying to sum up here that Baik, saya sedang mencoba merangkum bahwa ada sebuah komisi Kongres yang mempelajari IMP dan mengeluarkan serangkaian laporan. Mereka menyimpulkan bahwa sekitar 90% warga Amerika akan meninggal dalam waktu 1 tahun setelah kehilangan seluruh infrastruktur dan listrik. Dan kita bisa melindunginya. Teknologinya sudah ada untuk melindungi jaringan listrik dan infrastruktur kita, setidaknya sampai tingkat yang cukup besar. Ifan you caribs hear you, can spread you can do for this permanent down thing that you've timed. Tawif gaining. Afkstek. Dan jika kita ning jaringan listrik way stepper, itu grace to yudza, menumut bafnitha. will also protect it from these solar storms. They call them coronal mass ejections. Mereka menyebutnya lontaran massa corona, atau gangguan geomagnetik. Itu adalah semburan matahari raksasa yang menghantam bumi secara langsung, partikel plasma bermuatan, dan memiliki efek yang sama seperti gelombang EMP E3. Jika cukup besar, hal itu bisa mematikan jaringan listrik secara global. Jadi, hal itu pasti akan terjadi. Memang terjadi. Yang terbesar yang kita ketahui terjadi pada tahun 1859. Peristiwa itu disebut peristiwa Carrington, dinamai dari astronom yang melihat semburan tersebut datang. Namun, pada masa itu, tentu saja belum banyak perangkat elektronik. Meskipun peristiwa itu sempat membakar pagar kawat berduri dan membuat operator telegraf terlempar dari kursinya. Operators out of their chairs. It was a big deal. If we had anything Itu adalah hal yang besar. Jika kita mengalami hal seperti itu sekarang, jaringan listrik kita akan hancur. taken seriously, Jadi kita perlu melakukan ini. Hal ini harus ditangani dengan serius. communication system, Militer sudah melindungi senjata dan sistem komunikasinya. the electromagnetic Faktanya, salah satu perwira di Satuan Tugas Pertahanan Elektromagnetik mencoba memberi saya akses ke beberapa program perangkat lunak yang digunakan Angkatan Udara untuk memprediksi kerusakan akibat EMP. Dia mengatakan bahwa prediksi saya tentang tingkat kerusakan benar sekali. Jadi jika Angkatan Udara mempercayainya, saya pikirkan menerima temuan mereka. Jadi, Anda ingin saya punya beberapa slide lain yang membahas ancaman terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir. that deal with the threat to nuclear power plants.
Ya, mari beritahu kami, apa yang menyebabkan bangkit peristiwa seperti itu terjadi. Dan baiklah, kamu baru saja memperburuk keadaan, karena kamu bilang, bukan hanya manusia yang melakukan ini kepada sesama manusia, tapi juga tata surya yang melakukan kita. The solar system doing it to us. Yeah, that can happen. That's the grid. Alright. Well, Ya, itu bisa terjadi. Itulah jaringan listrik. Baiklah, saya ingin mengatakan bahwa ancaman terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir tidak diakui. Mungkin itu pernyataan paling kontroversial yang pernah saya buat. Saya menulis sebuah buku tentang hal ini, diterbitkan pada tahun 2023, dan saya juga menulis sebuah artikel di The UNS Review. Komisi Regulasi Nuklir percaya bahwa EMP tidak menimbulkan ancaman terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir yang mereka awasi. Mereka memiliki beberapa studi lama, tetapi belum pernah melakukan pengujian yang komprehensif. Yang benar-benar berisiko adalah sistem daya darurat dan sistem pendingin inti darurat aktif. Sistem-sistem ini diperlukan untuk mematikan reaktor dengan aman setelah penghentian darurat, atau setelah reaktor dimatikan. Dan sistem-sistem ini penuh kontrol dan komponen basis solid state yang belum diuji. Dan itulah yang dikeluhkan oleh para perwira Angkatan Udara. Karena hal itu tidak dianggap sebagai masalah, tidak ada operator pabrik yang dilatih untuk menangani dampak serangan EMP. Tidak ada suku cadang yang disimpan di pabrik-pabrik tersebut. Mereka sangat-sangat rentan, menurut saya. Ini adalah dua laporan yang dikeluarkan oleh Angkatan Udara. Salah satunya menyoroti bahaya kolam bahan bakar bekas. Kolam bahan bakar bekas terletak di sebelah setiap reaktor nuklir dan menyimpan semua batang bahan bakar bekas yang sangat radioaktif. NSC mendengarkan para perwira Angkatan Udara, tetapi mereka berkata, kami tidak menerima temuan Anda. Jadi ketika jaringan listrik mati, gelombang E1 mematikan jaringan, maka setiap reaktor nuklir yang beroperasi di Amerika Serikat harus melakukan penghentian darurat. Dan ini tidak memerlukan listrik. Begitu saja, mereka menyebutnya scram, dan pembangkit listrik langsung dimatikan. Namun di dalam inti reaktor, masih ada sejumlah besar panas, yang disebut panas peluruhan, berasal dari produk fisi, bahan bakar bekas, dan bahan bakar di dalam reaktor. Di sana terdapat ratusan juta watt panas. Ketika reaktor beroperasi secara normal, mereka diwajibkan dalam waktu sekitar 10 detik, biasanya 2 atau 3, untuk menyalakan sistem pendingin darurat. Biasanya, saat reaktor berjalan, mereka memompa ratusan ribu galon air per menit melalui inti reaktor. Begitulah besarnya panas yang dihasilkan. Dan inti reaktor serta bejana reaktor itu sendiri tidak terlalu besar, sekitar 5 meter lebarnya, dan 9 hingga 12 meter tingginya, dengan setengah bagiannya terisi logam. Jadi, ada banyak panas di dalamnya. Jika sistem pendingin inti ini gagal beroperasi, pompa tidak akan berfungsi. Jika tidak ada daya untuk menjalankan pompa, dan jika pompa tersebut rusak bersama dengan semua komponen solid state di dalamnya, maka inti reaktor akan cepat menjadi terlalu panas, dalam hitungan beberapa menit. Air di dalamnya menjadi sangat panas, berubah menjadi uap, menghambat aliran air, dan reaktor akan hancur sendiri dalam beberapa jam atau kurang. Inilah yang terjadi di Fukushima. Perbedaannya di Fukushima adalah mereka memiliki waktu peringatan sekitar 1 jam, karena pertama-tama terjadi gempa bumi yang menyebabkan penghentian operasi. Jadi mereka memulai proses penghentian dingin. Bahkan, dalam 1 jam pertama itu, panas bisa turun dari 7% menjadi 2%. Sekitar 5% panas yang ada berhasil dihilangkan. Suhunya turun cukup cepat. Nah, hal itu tidak akan terjadi dengan MP. Kamu akan tetap merasakan semua panasnya. Tapi begitu tsunami menghantam, gelombang itu menghancurkan generator diesel darurat dan bank baterai di unit 1. Dan reaktor itu meleleh dalam waktu sekitar 5 hingga 7 jam. 2 reaktor lainnya masih memiliki bank baterai. Tetapi ketika baterai itu habis, mereka juga meleleh dalam beberapa hari. Dan pemerintah Jepang menyembunyikan hal itu. Mereka semakin siapun. Mereka bohong tentang hal itu selama berbulan-bulan. Ini adalah gambar ruang kendali di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika semua daya hilang, ruangan itu akan gelap gulita.
Mungkin kamu sediakan beberapa sensor. It's going to be dark in there. You might have some flashlights. You would not have a plant communication system. Kamu tidak akan memiliki sistem komunikasi pabrik, dan ponsel tidak akan berfungsi karena apa yang terjadi dengan E1. Jadi kamu tidak akan bisa berkomunikasi dengan siapapun di luar ruangan itu. Kamu harus mengirim orang bolak-balik. Di pembangkit listrik tenaga nuklir, jika listrik padam dan tidak ada daya di lokasi maupun di luar lokasi, banyak pintu yang akan terkunci secara otomatis. Katup-katup bisa membeku dalam posisi terbuka atau tertutup. Segala macam hal bisa menjadi kacau. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memantau suhu atau tekanan di inti reaktor, karena semua sensor itu berbasis solid state dan tidak akan berfungsi. Jadi mereka benar-benar tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan skema pembangkit pun disimpan di komputer. The schematics for the plant are stored in computers. So, how do you fix that in an hour, right? Jadi bagaimana kamu memperbaikinya dalam 1 jam, kan? Dalam artikel saya, 3 lingkaran ini adalah tempat terjadinya ledakan nuklir. Dan di dalam lingkaran-lingkaran itu, ada 26 reaktor nuklir komersial. Pendapat saya adalah bahwa semua reaktor itu akan meleleh dalam waktu sekitar 1 hari. Tapi ini bukan hanya tentang Amerika Serikat. Sejauh yang saya tahu, Prancis tidak memiliki pelindung pada pembangkit listrik tenaga nuklir mereka. Jika kamu meledakkan senjata Super MP di atas Prancis, kamu mungkin bisa menyebabkan lebih dari 50 reaktor Prancis meleleh secara bersamaan. Itu sangat mengkhawatirkan bagi saya. Hal ini bahkan menarik perhatian beberapa teman saya di Eropa ketika saya memberitahu mereka tentang hal itu. Dan saya akan sangat senang jika terbukti salah. And I'd love to be proven wrong. I'm sure there's some nuclear engineers out there going, oh, Saya yakin ada beberapa insinyur nuklir di luar sana yang berkata, omong kosong. Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Tapi buku saya memiliki 160 referensi dan 340 catatan kaki. Saya memasukkan berbagai macam referensi dan lampiran di dalamnya, karena saya tahu saya akan dipertanyakan. Jadi saya mendukung setiap hal yang saya katakan. Inilah yang terjadi ketika sebuah reaktor meleleh. Ini adalah animasi penyebaran cesium-137 di seluruh Eropa setelah reaktor Chernobyl meledak pada tahun 1986. Reaktor itu memiliki inti grafit. Sekarang, ada 2 reaktor tipe Chernobyl di pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk yang tidak memiliki bejana penahan. Mereka tidak memiliki kubah beton pelindung dan sangat rentan terhadap serangan rudal. Saya sangat khawatir tentang hal itu. Karena, seperti yang telah kita lihat dalam perang, angkit listrik that can't keluar menjadi hands to war betust. war, nuclear power plants become targets in war. Ya, So this all goes up. Jadi semuanya naik ke udara. Cesium-137 adalah unsur paling mudah menguap kedua setelah merkuri. Ia berbentuk cair pada suhu kamar, dan kemudian berubah menjadi gas. Ketika batang bahan bakar memanas hingga titik pecah atau terbakar, seluruh cesium berubah menjadi gas dan terlepas. Karena itu, ia menjadi isotop radioaktif utama dalam sisa jatuhan nuklir. Ini adalah peta zona kontaminasi, zona pengecualian atau pengendalian radioaktif di sekitar pembangkit Chernobyl. Area merah tua menunjukkan wilayah dengan lebih dari 40 curi cesium-137 per kilometer persegi. Awalnya saya pikir itu jumlah yang besar, tetapi setelah saya meneliti, saya menyadari bahwa ada 88 curi dalam 1 gram cesium-137. Jadi, 1,2 gram cesium-137 yang tersebar merata di 1 mil persegi membuat wilayah itu tidak layak huni. Setengah gram cesium-137 membuat 1 kilometer persegi tidak layak huni. 137 makes 1 square kilometer uninhabitable. And there's close to a ton of cesium-137. Dan ada hampir 1 ton cesium-137 dalam batang bahan bakar bekas di setiap pembangkit listrik tenaga nuklir di AS. Saya membuat perbandingan ini untuk ilustrator. 1 koin 10 sen Amerika beratnya 2,7 gram. Dan jika Anda mengambil berat yang setara dari cesium-137, menjadikannya aerosol, lalu menyebarkannya di atas Central Park, Anda tidak akan bisa tinggal di sana selama 100 tahun atau lebih. Setidaknya menurut standar keselamatan radiasi saat ini. Begitu beracunnya zat ini. Ini adalah gambar kolam bahan bakar bekas. Tempat bahan bakar bekas harus dipindahkan di bawah air setiap kali dilakukan pengisian ulang, karena tidak boleh terkena udara, bisa terbakar.
Itu juga bisa membunuh Anda dalam hitungan detik jika Anda berada terlalu dekat. Bahan bakar tersebut harus tetap berada di kolam selama setidaknya 6 tahun. Dengan tingkat pengayaan yang lebih tinggi yang digunakan sekarang, bisa sampai 20 tahun. Ini adalah konsentrasi radioaktivitas yang sangat besar. These are enormous concentrations of radioactivity. So, and these pools have to be Dan kolam-kolam ini harus terus didinginkan. Awalnya, kolam tersebut dirancang untuk menampung 1 atau 2 set batang bahan bakar. Tetapi karena Amerika Serikat tidak pernah mengembangkan penyimpanan geologis jangka panjang, mereka menggunakan apa yang disebut penyimpanan dengan kepadatan tinggi. Dan sebagian besar, sebenarnya semua, kolam bahan bakar bekas di Amerika Serikat hampir sepenuhnya penuh. Satu-satunya saat mereka mengeluarkan batang bahan bakar adalah untuk memberi ruang bagi batang baru yang keluar dari reaktor. Mereka mengisi ulang bahan bakar reaktor kira-kira setiap 18 bulan. Jadi, menurut saya, ini benar-benar kecelakaan yang menunggu untuk terjadi. Dan saya punya gambar. Itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk. Anda bisa melihat reaktornya tidak memiliki bejana penahan. Dan ini adalah gambar kolam bahan bakar bekas yang berada tepat di sebelah reaktor. Jika sebuah rudal jatuh di sana, Anda akan mendapatkan sesuatu yang seburuk Chernobyl atau bahkan lebih parah. Jadi itulah slide saya. Saya memang punya satu slide tentang bom 100 megaton yang meledak, tapi saya tidak ingin memulai dengan itu. Honestly, this is very scary. Sejujurnya, ini sangat menakutkan. Tapi satu hal yang masih perlu saya pahami adalah, apakah senjata Super MP ini merupakan kelas tersendiri dari senjata nuklir? Maaf karena saya tidak terlalu tahu banyak. Yang saya tahu hanya senjata nuklir taktis dan senjata nuklir strategis. Dan saya selalu berpikir bahwa senjata nuklir strategis itu lebih besar, dipasang pada rudal yang lebih besar, dan diarahkan ke, kamu tahu, kota-kota seperti New York, Seattle, Moskow, St. Petersburg, katujuan untuk strategi populasi pulau lain. Yui api tafing current to Unix. What are these EMP nuclear weapons like? Traditionally, tactical nuclear weapons are smaller. Secara tradisional, senjata nuklir taktis berukuran lebih kecil. Mereka bisa dianggap sebagai senjata untuk medan perang. Ya, dengan daya ledak yang sangat rendah. Meskipun sekarang, pengelompokan lebih didasarkan pada lokasi penggunaannya dan jangkauannya, bukan lagi pada daya ledaknya. Karena senjata nuklir taktis B-61, bom gravitasi yang dimiliki AS di Eropa, memiliki daya ledak yang dapat diatur. Daya ledaknya bisa disesuaikan dari sekitar 50 hingga 175 kiloton. Senjata nuklir strategis umumnya dianggap dimulai dari kisaran rendah sekitar 90 hingga 100 kiloton dan meningkat dari sana. Kita memiliki bom B-83 yang berkuatan sekitar 1,2 atau 1,3 megaton, yakni 1.300 kiloton. For 1.3, that's 1,300 kilotons. Now the super EMP weapons. Sekarang, senjata Super MP, ya, bisa dibilang masih bersifat teoretis, tapi buku teks militer Rusia dan Tiongkok menggambarkannya. Mereka membahas kemampuan untuk menghasilkan medan energi E1 2 hingga 4 kali lebih besar daripada senjata nuklir biasa. Apa yang saya tunjukkan dalam tulisan saya hanyalah senjata nuklir biasa. Tapi masalahnya, jika sebuah senjata nuklir diledakkan di atas atmosfer, sinar gamma aktuun dan menciptakan M, semakin tinggi, semakin kuat efeknya. Maaf, tapi kalau kamu tidak meledakkannya di atas atmosfer, karena atmosfer itu mencapai, berapa ya, sekitar 40 kilometer? Kilometers? Like, Ya, oke. Edit sekian basic speed is status dubis mil. Dan kamu bisa mengonversinya. I'm a typical American, so I guess. yeah, okay, 60. Saya orang Amerika pada umumnya. Jadi saya kira, ya, oke, 60 hingga 120 mil. Jadi kita berbicara sekitar lebih dari 30.000 kilometer. Oke. Jadi jika kamu meledakkannya di bawah ketinggian itu, misalnya kamu meledakkan senjata nuklir di ketinggian tempat pesawat terbang, maka itu tidak akan menyebabkan EMP. Tapi jika kamu meledakkannya 3 kali lebih tinggi, mungkin akan terjadi. But if you detonate it 3 times as high, it might. No, actually, I mean a weapon detonated. Tidak, sebenarnya maksud saya, senjata yang diledakkan di permukaan tanah memang menyebabkan EMP,
tetapi jangkauannya tidak sejauh itu. Itu akan mematikan berbagai hal, mungkin beberapa mil jauhnya. Tapi kalau kamu melihat senjata nuklir meledak, kamu tidak akan terlalu khawatir soal EMP. Maksud saya, senjata Rusia berkekuatan 800 kiloton akan langsung membakar sekitar 150 mil persegi. Dan senjata drone Poseidon dengan hulu ledak 100 megaton akan langsung membakar sekitar 7.000 mil persegi, atau sekitar 18.000 kilometer persegi. Itulah skala dari hal-hal seperti ini. MP adalah fenomena garis pandang, jadi semakin tinggi senjata berada di atas atmosfer, semakin luas area yang terpapar. Tapi efek S1 itu sedikit lebih, ya, tidak sepenuhnya linear atau sederhana. Efek S1 terkuat terjadi di ketinggian sekitar 60 hingga 90 mil. Seorang peranma paints mensiwindahan senjata di ketinggian sekitar 100 mil. Saling. Bestep smoke hendak pensiup salbzak A descent and A starb samir. Masuk akal, kan? Does that make sense? If you just want E3, Yes, that does make sense. Ya, itu masuk akal. Kamu tahu, satu-satunya senjata nuklir yang pernah diuji pada manusia adalah tentu saja pada tahun 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Dan salah satu alasan kedua kota itu dipilih bukan karena nilai militernya, tetapi karena letaknya di antara laut di satu sisi dan pegunungan di sisi lain. Jadi uji coba itu bisa dipastikan tidak akan melampaui jarak tertentu. Dan keduanya tentu saja diledakkan di atas permukaan tanah, bukan? Mereka ledakin di aris pusat stata. Oh, benar. Dan kemudian latanji, saya itu percelain yang ingin dijual bawah. Apa dampak nyata terhadap infrastruktur? Tapi memang expose pustraya yang terlalu luas tapinya. war planners like to, if they want to maximize Ya, the blast, para perencana perang, jika mereka ingin memaksimalkan daya ledak, mereka akan mengatur detonasi pada ketinggian, di mana terjadi semacam gelombang kejut ganda. Satu dari ledakan itu sendiri, dan satu lagi yang dipantulkan dari tanah, dan keduanya bergabung. Jika hanya ingin menonjolkan efek termal, maka ledakannya ditempatkan sedikit lebih tinggi. Tapi, kamu tahu, ketika saya menulis tentang hal ini, efek termal badai api begitu ekstrem, sehingga saya bahkan tidak membahas ledakannya. Karena, kamu tahu, ketika kamu meledakkan senjata nuklir, itu seperti sepotong matahari. Bahan peledak konvensional terbakar pada suhu sekitar 4.000 hingga 7.000, mungkin 8.000 derajat Fahrenheit. 7,000 degrees, 8,000 degrees Fahrenheit. A nuclear weapon, when the moment of detonation, Sebuah senjata nuklir, pada saat meledak, menciptakan suhu yang lebih panas daripada inti matahari, sekitar 100 juta derajat Celcius, atau sekitar 140 juta derajat Fahrenheit. Kita menggunakan padanan daya ledak TNT untuk mencoba menjelaskan seberapa kuat ledakan itu. Tetapi hal itu bahkan tidak mendekati dalam menggambarkan kedahsyatan badai api dan panasnya. Itulah sebabnya apapun yang berada di bawah bola api benar-benar menguap, berubah menjadi gas. Dan kebakaran yang menyala di area seluas kira-kira 190 mil persegi, dalam waktu sekitar 5 atau 10 menit di lingkungan perkotaan, akan bergabung menjadi satu badai api raksasa. Mungkin Dr. Postol sudah pernah menjelaskan hal ini sebelumnya. Yeah, he did. It's just like what you're adding to this discussion. Dia memang is that if you melakukannya. take into consideration Yang kamu tambahkan ke diskusi ini adalah bahwa jika kita mempertimbangkan dampak ledakan IMP terhadap infrastruktur modern, senjata-senjata ini, selain dari kebiadaban yang langsung ditimbulkannya, hampir pasti mampu mematikan hampir semua sistem yang diperlukan untuk menopang kehidupan di wilayah target, bukan? Dan dalam area yang sangat-sangat luas. Jadi pada dasarnya, kamu tidak bisa membatasi dampak sosial dari hal ini. Reward the team at Franks. Much as it's not just the area that gets evaporated, it's everything. Right. You know about it. that's a vast area. Itu wilayah yang sangat luas. Dan kamu tahu, sebenarnya itu tidak lebih manusiawi. Karena jika kamu membuat orang-orang membeku dan kelaparan hingga mati selama setahun, entahlah, kamu tahu. Tapi bagaimanapun juga, seperti yang saya katakan sebelumnya, senjata-senjata itu diledakkan di atas atmosfer. Kamu bahkan tidak akan mendengarnya, karena tidak ada atmosfer di sana. Namun hal itu akan terjadi pada malam hari, dan akan ada kilatan cahaya yang sangat besar, seperti gambar yang siensis tentang putih nggak itu. Dan seketika, semua daya segala sesaat. Dan itulah kamu terhadap terjadi.
I kamu cukup maling sesama MFC juga so. if you are unfortunate enough to be in that circumstance. Yeah, but that makes these weapons even Ya, more tapi itu justru membuat senjata-senjata ini semakin tidak bisa digunakan. Dalam arti kalau kamu menggunakannya, semuanya berakhir. Selain itu, di foto-foto yang kamu tunjukkan, kamu tidak bisa begitu saja menyerang Amerika Serikat. Itu mustahil, bukan? Kamu akan langsung memengaruhi Kanada dan Meksiko setidaknya. Canada and Mexico at least. No, that map that I showed. Tidak. Peta yang saya tunjukkan dengan 3 lingkaran besar itu, itulah area di mana EMP terjadi. Maksud saya, jika Anda meledakkan senjata di ketinggian 1000 mil, efeknya tidak akan sama. Ada titik di mana intensitas EMP mulai berkurang. Idealnya, ketinggiannya sekitar 100 hingga 300 mil. Jadi, Anda akan meledakkan senjata di kisaran itu untuk mendapatkan efek E1. Saya memang menunjukkan ledakan di semenanjung Yucatan yang akan mematikan jaringan listrik. Itu hanya efek E3, dan itu akan melumpuhkan jaringan listrik AS. Jika Anda memindahkannya sedikit lebih ke utara, itu akan mematikan jaringan listrik Kanada. Saya menyertakan hal itu hanya untuk menunjukkan bahwa ada berbagai cara hal ini bisa terjadi. Kita memiliki sistem peringatan dini yang mendeteksi serangan rudal, tetapi misalkan sebuah kapal kargo di lepas pantai Panama meluncurkan rudal Scout dan meledakkan hulu ledak di atas Yucatan, ya, maka jaringan listrik padam. Baiklah. Well, then the grid goes down. Jadi, apakah sebenarnya ada cara untuk melindungi jaringan listrik? Apakah ada cara untuk, maksud saya, jika kita berbicara tentang Tiongkok dan Rusia, jika mereka menyadari efek semacam ini, apa yang kemungkinan akan mereka lakukan untuk melindungi infrastruktur mereka sendiri? Their own infrastructure. Well, that would be interesting to find out. Nah, itu akan menarik untuk diketahui. Kamu tahu, aku curiga mereka mungkin sudah melakukan lebih banyak daripada kita. Militer kita, seperti yang aku katakan, telah melindungi sistem senjata dan komunikasi mereka. Tapi kamu bisa. Jaringan listrik memang dilindungi. Melindungi pembangkit listrik tenaga nuklir lebih sulit karena ada banyak jalur yang masuk dan keluar. Tapi kamu bisa menambahkan pelindung pada semua kabel dan hal-hal berbeda itu. Setidaknya, kamu bisa menguranginya. Aku memang pikir ada tingkat perlindungan tertentu karena bejana penahan beton dilapisi baja, dan itu mungkin mengurangi dampaknya. Tapi kamu tidak perlu semuanya gagal. Kalau kamu hanya kehilangan semua daya darurat di salah satu pembangkit itu, kamu tetap saja sial. Aku tidak bisa menggunakan kata itu secara langsung, tapi I can't say that word on live, but Jadi baiklah, implikasi kebijakan dari penelitian Anda adalah bahwa kita perlu perencanaan darurat untuk jenis peristiwa seperti ini, bukan hanya karena seseorang mungkin menembakkan senjata, tetapi juga karena salah satu semburan matahari ini bisa menyebabkan kerusakan serupa. Hanya karena keberuntungan semata, kita belum mengalaminya dalam 80 tahun terakhir teknologi nuklir. Ya. Well, that's right. I mean, there's two separate issues. ya, benar. Maksud saya, ada dua masalah yang terpisah. Kita harus melindungi jaringan listrik dari E3 dan efek matahari serupa, dan kita juga harus melindungi infrastruktur dari E1, arus yang diinduksi. Karena EMP adalah fenomena yang cukup kompleks, bukan hanya satu hal tunggal. Sebenarnya sulit untuk menghitungnya. Para ilmuwan yang baik mungkin di luar sana menggelengkan kepala, Dr. Rudaski, kalau dia mendengar ini. Karena ketika menghitung EMP, ini ada sudutnya harus didengt, harus tegak lurus terhadapnya. Tidak semua hal terkena tak secara merata. Not everything gets it equally. But the power lines are big enough. Namun, saluran listrik itu cukup besar dan membentang cukup panjang, sehingga akan timbul tegangan besar di dalamnya. Dan hal itu sendiri sudah cukup untuk merusak hampir semua perangkat elektronik yang kita miliki. Ada beberapa perusahaan yang memasarkan perangkat yang diklaim dapat melindungi dari EMP, dan saya tidak tahu. Mungkin ada yang tersedia, tetapi saya tidak akan mempromosikannya di sini. Saya hanya berpikir sangat penting bagi kita untuk mendapatkan tindakan nyata dari para legislator kita. Tidak ada kelompok lobby di luar sana yang mencoba mensuap siapapun untuk melakukan hal ini.
But on the other hand, like when we go Namun di sisi lain, ketika kita berbicara tentang sistem senjata, kita sedang hidup di masa yang sangat menyedihkan. Semua perjanjian senjata nuklir, dan secara umum perjanjian pengurangan senjata, sedang runtuh, bukan? Seluruh struktur, bahkan New START, mungkin akan berakhir. Ini adalah masa yang sangat menyedihkan. Namun jika kita tidak berada dalam situasi itu, dan jika kita bisa kembali memiliki kemampuan untuk menciptakan sistem pengendalian dan pemantauan senjata nuklir, apakah Anda akan berpendapat bahwa EMP sebaiknya diintegrasikan ke dalam sistem tersebut? Maksud saya, haruskah kita mengatakan, tidak, kita perlu saling memeriksa, mengendalikan, dan mengurangi kapasitas EMP masing-masing. Nah, kapasitas EMP itu sebenarnya hanya fungsi dari penggunaan senjata nuklir untuk menghasilkan EMP. Benar, ada yang disebut perangkat EMP non-nuklir berukuran koper yang bisa digunakan di permukaan tanah dan dapat menimbulkan EMP dalam radius beberapa blok. Perangkat seperti itu bisa menyebabkan kerusakan besar. Jika kamu menempatkan salah satunya dalam jarak 1 blok dari pembangkit listrik tenaga nuklir, kamu mungkin bisa merusak fasilitas itu cukup parah. Tapi kekhawatiran utama saya adalah pada EMP nuklir. Karena kamu tahu, satu ledakan saja bisa mencakup ratusan ribu mil persegi atau lebih. Dan dampaknya sangat besar terhadap segala hal. Annie Jacobson menulis tentang hal itu dalam bukunya Nuclear War Scenario. Dan dalam artikel ulasan saya sendiri, saya menyertakan kutipan panjang darinya di tulisan itu. Jadi orang-orang sudah menyadarinya. Masalahnya adalah bagaimana membuat seseorang benar-benar bertindak. Ini seperti Wimmerland, kamu seperti genosida. Genocide. Yes, obviously. Ya, tentu saja. Saya hanya bertanya-tanya, apa pendekatan yang tepat? Jika kita memiliki kemampuan untuk menggunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan sebuah sistem, masalahnya adalah kita hidup dengan senjata nuklir ini, bukan? Dan bahkan jika kita memutuskan untuk menghancurkan semuanya, kita tidak akan kehilangan pengetahuannya. Kita tidak bisa menciptakan ulang ketidaktahuan. Kita tidak bisa melupakan apa yang sudah kita pelajari. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menciptakan struktur, seperti, misalnya, Traktat Non-Proliferasi adalah contoh yang baik tentang bagaimana Anda menggabungkan mekanisme pengendalian dengan mekanisme akses terhadap komponen nuklir yang dibutuhkan. Dan Anda menciptakan sebuah struktur yang bekerja cukup baik. Tidak sempurna, tapi cukup baik. Jadi jenis pengaturan seperti apa? Di tingkat diplomatik, yang perlu Steptiptisen agar memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah berpotensi terjadi. Maksud saya, yang tidak manusia. Nah, jika kita melihat tingkat persenjataan nuklir, Amerika Serikat dan Rusia memiliki hampir 90% dari seluruh senjata nuklir di dunia. Jadi, disitulah perlucutan senjata nuklir harus dimulai. Tapi kita tahu, kita tidak bisa menciptakan ulang senjata nuklir. Namun tetap saja, seberapa jauh lebih baik keadaan kita jika hanya ada 500 senjata nuklir yang dikerahkan dibandingkan 5.000 atau 6.000, atau bahkan jika hanya ada 100, maksud saya, semakin kecil jumlah persenjataan yang dikerahkan, semakin kecil pula dampak apokaliptik yang akan terjadi jika senjata itu pernah digunakan. Dan, kamu tahu, saya tidak percaya pada gagasan bahwa karena kita sudah tahu cara membuatnya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Dan begitu kamu mulai, jika kamu benar-benar menempuh jalur perlucutan senjata, itu juga merupakan jalur untuk membangun kepercayaan. Begitu tidak ada lagi senjata yang siap diluncurkan. Kamu tahu, ICBM-AS dijaga dengan mesin yang tetap menyala 24 jam sehari, dengan orang-orang yang duduk di konsol sepanjang waktu menunggu kode peluncuran agar mereka bisa. Kamu tahu. Dan Rusia juga melakukan hal yang sama. Otoritas Komando Nasional mereka sebenarnya dapat mengesampingkan semua tingkat komando yang lebih rendah dan meluncurkan langsung dari markas besar mereka. Jadi, kita selalu berada di atas es yang tipis. Kita hanya tidak menyadarinya. AS selalu memiliki 4 kapal selam dalam status siaga tinggi, siap menembak,
sementara kapal selam lainnya bergantian beroperasi. Ada semacam tarian nuklir besar yang terus berlangsung, tetapi kita tidak melihatnya. Maksud saya, dulu para mahasiswa saya datang ke kelas dan mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya hampir merasa tidak enak mengajarkan hal itu kepada mereka karena topiknya begitu suram. Setelah sekitar 3 minggu, mereka semua seperti, ya Tuhan. Fai, saya bikin pemaang or menhaim sekoma. Yes, bet memiliki pengetahuan memadai. Is a mentabis boats ketua mamplain. How can we affect any change? Yeah, That's why I like shows like yours, Itulah sebabnya saya suka acara seperti milikmu, tahu kan? Tidak. Kita perlu kembali mengumpulkan kemauan politik di lapangan untuk menuntut agar kegilaan ini bisa dikendalikan. Maksud saya, bahkan jika kita tidak bisa menyingkirkannya sepenuhnya, kita tetap harus berupaya ke arah itu. Dan kamu tahu, kadang-kadang orang membuat saya terkejut karena mereka mulai berargumen seperti, oh, tapi kehancuran bersama yang saling dijamin adalah sistem keamanan dan stabilitas, jadi kita tidak perlu khawatir. Dan saya berpikir, lihat, kenapa Jerman saat ini, negara bersenjata yang tidak memiliki, mungkin Jerman contoh yang buruk, karena mereka memiliki senjata nuklir, AS yang ditempatkan di sana, berbagi nuklir, yang pada dasarnya adalah lelukon, tapi lelukon yang buruk. Which is basically this joke, but bad joke. But anyhow, let's take another one. Why is it that... Tapi bagaimanapun juga, mari kita ambil contoh lain. Mengapa Spanyol? Saya pikir Spanyol tidak punya, tapi saya tidak yakin. Mengapa Spanyol tidak takut dengan senjata nuklir Prancis? Karena mereka memiliki hubungan yang baik. Sialan. Benar. Jika kamu memiliki hubungan yang bersahabat, kamu tidak perlu khawatir tentang senjata nuklir pihak lain. Jadi perlindungan terbaik bagi AS dan Rusia dari senjata nuklir satu sama lain adalah dengan memiliki hubungan baik. Saya benar-benar tidak bisa memahami mengapa ada orang di AS, para penghasut perang, yang percaya bahwa semakin banyak senjata seperti itu yang kamu miliki, dan semakin kamu mengancam Rusia, semakin aman kamu. Itu ide yang benar-benar gila. It's just a lunatic idea. Well, it is, and it's a lack of historical understanding. Ya, benar. Dan ini menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah tentang Rusia. Uni Soviet kehilangan 27 juta orang saat melawan Nazi dalam Perang Dunia II, dan mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Jadi mereka memandang perang di Ukraina sebagai ancaman eksistensial bagi mereka. Dan di sini, saya tidak tahu, seluruh konsep kehancuran bersama yang dijamin tampaknya sudah tidak berlaku lagi. Saya bahkan tidak yakin tentang pencegahan nuklir sekarang, karena ketika kita melihat serangan terhadap sistem peringatan dini strategis Rusia dan pembom yang jelas-jelas dilakukan dengan bantuan satelit AS, atau setidaknya Inggris. Ya, mereka memiliki kemampuan teknis nasional untuk mengarahkan semua drone itu ke target. Itu hal yang tak terpikirkan selama Perang Dingin. Ya, tapi sekarang ada gagasan seperti ini. Ya, Putin akan mundur. Mereka tidak akan meluncurkan senjata nuklir ke arah kita. Tapi saya khawatir orang-orang Rusia sudah sampai pada titik didih. Kamu tahu, jika mereka terus-menerus diserang, kilang minyak mereka, bandara mereka, kota-kota mereka dengan drone, rakyat akan menuntut semacam tindakan. Dan orang-orang Rusia, saya pikir mereka mungkin akan memberikan tanggapan. Kamu tahu, Ben, saya heran. Kita hidup di dunia yang penuh delusi di Amerika Serikat, di mana para pemimpin menurut saya masih percaya bahwa Stuen Sebelumnya 1991, dan kita memiliki tentara terbesar serta senjata terbaik. Dan itu lelucon. Sistem rudal Patriot, kita tidak bisa menembak jatuh rudal Rusia. Semuanya teknologi abad ke-20. Rusia memiliki 4 atau 5 versi berbeda dari rudal hipersonik. Kita bahkan tidak punya satu pun. Kita tidak bisa menembak mereka jatuh. Mengapa kamu ingin berperang dengan seseorang yang bisa menembakkan rudal Sarmat yang dapat melintasi kutub selatan, menghindari semua sistem peringatan dini, dan hama semantingin maran luncur hypersonik ng sepatu maka smart voltage, membawa, therefore, mungkin hulu ledak megaton. You see, itu yang ada semua ini. I don't understand any of this. Saya punya hipotesis kerja saat ini, bahwa salah satu masalah utama adalah beberapa orang yang membuat keputusan ini,
terutama di Barat, terutama di Amerika Serikat, berpikir terutama dalam kerangka pemasaran tentang bagaimana hal itu terlihat bagi rakyat mereka sendiri di ranah propaganda. Gagasan utama di kalangan para ahli strategi saat ini tampaknya adalah bahwa Anda bisa menjalankan perang proksi dengan Rusia, di mana sistem Anda membunuh orang Rusia. Tetapi, mereka tidak bisa melakukan hal yang sama kepada Anda, karena mereka tidak memiliki proksi, bukan? Jadi kita aman, bukan? Karena bagi pihak Rusia, akan terlihat buruk jika mereka menyerang daratan. Itu akan terlihat buruk dan akan memicu eskalasi. Namun, seluruh logika itu bergantung pada asumsi bahwa pihak Rusia benar-benar peduli tentang bagaimana hal itu terlihat di mata publik. Ois Kemos. Demofrofrikos propagandistasni. Ya, Dan saya benar-benar gagasan bahwa Trump bisa tampil sebagai mediator, padahal sebenarnya dia adalah pihak yang ikut berperang, itu lucu. Kamu tahu, seluruh situasinya. Saya tidak tahu apakah orang Rusia hanya berusaha menyenangkannya karena mereka menganggap dia gila atau bagaimana. Tapi saya memang berpikir, kita sedang sampai pada titik di mana Rusia telah memutuskan bahwa mereka akan menang di medan perang. Dan NATO tidak ada cara, kecuali kemahan asal bersenjata nuklir, tidak ada cara yang kebes Rusia. Luckily, we don't have that. I mean, untungnya, kita tidak mengalami hal itu. Maksud saya, itulah satu hal yang telah kita pelajari selama 3,5 tahun, bahwa ranah nuklir, meskipun sempat tersentuh, memang benar, sempat tersentuh dengan serangan terhadap armada pembom strategis nuklir Rusia, sebagian besar tetap utuh. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia ya, itu juga sempat tersentuh. Tapi jika keputusan itu diambil, fasilitas itu bisa benar-benar dihancurkan, bukan? Maksud saya, ni NATO ni Worth, Gemis Mikwoy, Estwal. No, I agree. I think that they haven't gone. Saya rasa mereka belum melewati semua batas, tapi ada beberapa hal yang menurut saya tidak akan ditoleransi oleh Rusia. Seperti jika Jerman mulai menembakkan rudal Taurus ke Rusia. Ya. Atau kamu tahu, Inggris dengan Storm Shadow mereka. Saya rasa saya pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa saat ini orang Rusia mungkin membenci Inggris sama seperti mereka membenci Jerman. Jadi situasinya benar-benar buruk. Seperti yang kamu bilang, tidak ada kepercayaan. Kita justru bergerak ke arah yang berlawanan. Perjanjian Minsk terbukti hanya sebagai tipu muslihat. Jadi mengapa Rusia ingin menandatangani perjanjian lain jika mereka sudah dibohongi oleh AS? Nah, jika Holland dan Merkel mengakui bahwa Minsk hanya dimaksudkan untuk memberi waktu bagi Ukraina untuk mempersenjatai diri kembali, mengapa kamu menginginkan gencatan senjata lain? Mengapa Rusia menginginkannya? Kau tahu, pada titik ini, harapanku sebenarnya ada pada pihak Rusia, karena merekalah yang menunjukkan kesediaan paling besar untuk tetap menempuh jalur itu. Termasuk tentu saja dengan mengatakan, kami akan secara sukarela memperpanjang larangan uji coba nuklir. Kami akan mematuhinya, meskipun kami sebenarnya tidak perlu lagi, dengan harapan bahwa pihak Amerika akan melakukan hal yang sama. Jadi masih ada harapan bahwa sesuatu bisa diciptakan, sebuah struktur kebijakan. Tapi, ya, dari sudut pandang Barat, kelihatannya tidak begitu cerah menurutku. Itulah sebabnya aku begitu marah pada pihak kita sendiri. Ya. Ya, aku juga begitu. Ya, aku tidak ingin ini terdengar suram dan menakutkan. Tapi, aku pikir aku setidaknya ingin menyampaikan informasi tentang EMP, karena hal itu sangat sering disalahpahami. Kamu tahu, di sini hal itu dianggap semacam isu neokonservatif, yang membuatku tertawa, karena aku justru kebalikan dari seorang neokonservatif. Dan aku juga ingin mengatakan, bagi orang yang mungkin bertanya-tanya, aku bukan penggemar besar tenaga nuklir, terutama karena limbah radioaktifnya. Tapi, aku ingin melihat pembangkit listrik tenaga nuklir meleleh. Aku ingin melihatnya setidaknya terlindungi dari IMP. Jadi kamu tahu, kalau kamu membaca bukuku, aku menjelaskannya dengan lebih rinci di sana. Saya akan menaruh tautannya di deskripsi bawah ini. Kemana orang harus pergi jika mereka ingin membeli bukunya atau menemukan artikel 3 Ande?
Di mana artikel-artikel itu diterbitkan? Where are they published? Okay. Well, I have a website called. Baik, saya memiliki situs web bernama nuclearfamine.org. Saya telah menghabiskan banyak waktu untuk ini. Saya bekerja sebagai saksi ahli di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberikan kesaksian untuk Swiss dan Selandia Baru tentang musim dingin nuklir dan peluncuran berdasarkan peringatan. Jadi saya memiliki banyak informasi tentang hal itu. Saya juga memiliki artikel tentang MP yang saya tulis untuk UNS Review pada bulan Juni tahun ini di situs web saya. Dan Anda juga dapat mengunjungi NS Review untuk menemukannya. Selain itu, Amazon dan Barnes & Noble menjual buku saya. Anda kan Stephen Starr, Stephen dengan huruf V, Starr dengan 2 huruf E, saya rasa serangan EMP atau sesuatu seperti itu. Dan Anda sudah bisa menemukannya. Attack or something like that, and you should be able to find it. Okay, I'll see Sila, if I can- saya akan menaruh tautan jual skripsi ang orang bisa nimusit. So people can Professor review. Stephen Starr, terima kasih tas waktu waring. Very much for your time today. Well, thanks. Terima kasih bukas dak mendithidol graya. Step within sanctimu.